Bank digital memiliki prospek jangka panjang menjanjikan. Pertumbuhan bank digital di tengah digitalisasi juga diperkuat dominasi generasi milenial. Kami bahas malam hari ini bersama perencana keuangan Alia Natasha. Selamat malam, Mbak Alia. Malam. Oke, Mbak Alia, kita ngomongin bagaimana tren perkembangan bank digital ya. Kita lihat berdasarkan catatan dari OJK, setidaknya nih ada 14, minimal paling nggak ada 14 bank digital sekarang yang aktif beroperasi di Indonesia. Kalau melihat perilaku konsumen bank yang ada saat ini, seperti apa sih membaca tren bank digital ke depannya? Karena potensinya sangat besar. Kalau tadi mungkin Mbak Alia sempat sedikit mendengarkan di paket sebelumnya dijelaskan pertumbuhan ada peningkatan unduhan dari 2019 ke 2020 7%. Angkanya sangat positif, sangat bagus. Dan di masa pandemi ini semakin mempercepat digitalisasi behavior masyarakat Indonesia juga. Ya, benar banget, saya setuju kalau memang dengan adanya pandemi COVID ini segala sesuatu yang menjadi contactless ini justru di-accelerate ya. Jadi ada percepatan dari transisi yang tadinya mungkin masyarakat agak kurang bersemangat dengan adanya bank digital, tapi dengan adanya kemudahan layanan digital dari bank-bank digital ini semakin membuat percepatan tadi consumer behavior yang tadi kita mention. Kedepannya saya percaya pertumbuhan masyarakat untuk mengadopsi layanan bank digital ini akan semakin besar. Dan hal ini juga didukung dari OJK sendiri yang telah mencanangkan adanya blueprint untuk akselerasi transformasi digital perbankan. Dan seperti kita tahu, salah satu keuntungan dari bank digital sekarang ini adalah layanan contactless. Dan di mana kita bisa melihat betapa efektif dan efisiensinya layanan simple banking transaction. Hal ini memberikan manfaat baik untuk penggunanya maupun untuk perbankannya. Oke. Artinya trennya sangat positif ya. Kita melihat ada potensi yang cukup baik ke depannya. Nah, banyak di luar sana yang juga bilang begini, bank digital itu khusus untuk orang milenial, untuk generasi milenial. Iya atau enggak? Saya kurang setuju sih sebenarnya gitu. Kenapa gitu? Kita juga bisa melihat terutama di masyarakat kota-kota besar itu mereka tuh sangat ingin mengadopsi teknologi dan menjadi bagian gitu. Saya juga melihat beberapa baby boomers gitu, generasi di atas milenial juga mulai mengadopsi bank-bank digital ini karena ternyata kebutuhan untuk memiliki simple transaction itu sangat dibutuhkan ya gitu. Apalagi ditambah adanya benefit yang diberikan bank digital seperti kemudahan fee ataupun bebas transfer dan adanya high yield rate yang diberikan. Maksudnya suku bunganya ternyata bisa lebih kompetitif dibandingkan bank tradisional atau konvensional. Oke, tapi mungkin sekarang permasalahannya begini, ini kan bagus untuk semua orang karena simple, efisien, dan juga efektif. Tapi kita tidak menutup mata juga, mungkin di luar sana banyak generasi di atas kita, di atas Mbak Alia, di atas saya, orang tua kita yang belum melek dengan perkembangan digital, ya kan? Padahal seharusnya itu mempermudah keseharian mereka, pembayaran apapun lah ya, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian untuk menjembatani hal ini gitu kepada orang-orang yang belum melek secara penuh dengan perkembangan digital? Ya sebenarnya itu juga salah satu yang tidak bisa dipaksakan. Yang banyak mengadopsi bank digital ini biasanya memang masyarakat yang lumayan tech savvy atau terbiasa menggunakan teknologi gitu. Dan kita juga melihat masyarakat ataupun misalnya orang tua kita yang memang lebih tua atau agak kesusahan memang dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan. Kadang sesuatu untuk masyarakat yang seperti itu memang susah. Saya setuju susah dipaksakan, yang ada nanti malah salah dan ini. Tapi di satu sisi saya melihat banyak millennials yang juga mengencourage orang tuanya untuk paling tidak melek teknologi. Kenapa? Salah satu kemudahan dari bank digital ini adalah top up e-wallet. Dan ternyata e-wallet ini sebagai layanan dukungan finansial ini sangat membantu ya dalam transaksi sehari-hari seperti itu. Oke, pada akhirnya at the end of the day semuanya mau tidak mau juga akan beralih ke bank digital ini ya, begitu ya Mbak Alia ya?
kadang memang kita kesusahan, tapi lingkungannya yang udah berubah, sudah ada tool, environment-nya, dan akhirnya keterpaksaan itulah yang akhirnya membuat kita mampu dan mau untuk mengadopsi layanan bank digital tersebut. Adopsi dan juga adaptasi. Mungkin sebagai contoh di masa pandemi ini orang nggak pernah kepikiran untuk bekerja dari rumah, bekerja secara online. Tapi apa yang kita lihat mungkin 2 tahun ke belakang semuanya pelan-pelan tapi bisa terlaksanakan dengan baik ya. Seperti itulah analoginya ya. Ya, karena ada dorongan dan push factor ini besar banget yang akhirnya membuat masyarakat jauh lebih cepat mengadopsi dan langsung melek ke layanan digital perbankan ini. Oke, Mbak Alia, dari sudut pandangan perencanaan keuangan pribadi, sejauh mana sih sebenarnya layanan fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank digital ini bisa dimanfaatkan usersnya, para penggunanya secara maksimal? Oke, sebenarnya layanan bank digital ini memang tidak sekomprehensif bank konvensional gitu. Masih ada pecahan-pecahan dan mungkin kita masih melihat roadmap ke depannya nih masih panjang gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menggunakan fitur dan benefit yang sedang ada. Contoh tadi saya udah bilang, salah satunya adalah biaya transfer. Bahkan beberapa bank digital gitu, itu menggratiskan biaya transfer bisa sampai 10-20 kali transaksi antar bank. Yang biasanya secara bank konvensional ini mengambil charge sebesar 2.500 ataupun hingga 5.000-an, seperti itu. Yang kedua, bank digital ini kan sekarang lagi booming dan menjamur. Dan kita bisa melihat kalau mereka ini sedang melakukan akuisisi customer yang besar-besaran. Jadi cara menarik customer barunya adalah dengan memberikan high yield savings yang lumayan kompetitif. High yield saving ini adalah suku bunga yang bahkan bisa mencapai 7%. Nah, saya memang jujur mencoba beberapa bank digital dan layanan suku bunga hingga 7%, bahkan ada yang berani menjamin bunganya diberikan secara harian ini jujur sangat menggoda, bahkan untuk saya gitu. Jadi saya melek, oh wow ternyata ada ya yang bisa memberikan bunga secara harian dibanding bulanan. Nah ini penting banget, kenapa akumulasi dari tiap hari itu justru jauh lebih besar daripada sekalinya bank-bank tradisional memberikan bunga yang hanya 1 bulan 1 kali aja. Oke, nah godaan-godaan itu juga nih Mbak Alia yang harus diwaspadai karena dengan adanya bank digital mungkin ya itu tadi fondasinya kan membuat segalanya tuh lebih simple, sederhana, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Nah, menahan goda-godaan yang membuat kita tidak boros. Nah, itu juga. Jadi perlu perencanaan keuangan yang matang gitu. Financial planning-nya harus matang. Bagaimana Mbak Alia untuk menghadapi hal-hal dan godaan-godaan seperti ini? Oke, ini kalau based on my point of view, sebenarnya bank digital itu adalah suplemen ataupun additional bank dari bank yang sudah kita punya. Jadi saya masih jarang mendengar mereka hanya punya bank digital, bukan bank konvensional. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah biasanya nih kalau gajian gitu ya, apalagi karyawan ataupun karyawati, kebanyakan dari kita menerima gaji itu adanya di bank-bank konvensional, bank-bank yang besar lah gitu. Baru kita akan memindahkan sebagian besar budget kita ke bank digital sebagai suplemen bank yang kita miliki. Nah, justru saya memanfaatkan bank-bank digital ini sebagai alat transaksi harian ataupun budget mingguan gitu. Karena biasanya aplikasi dari layanan digital perbankan ini sudah bahkan dilengkapi dengan fitur personal finance, budgeting, kalkulator KPR, dan macam-macam lagi, yang semuanya hanya tinggal ditemukan di handphone. Nah, jadi memang secara size, secara jumlah uang yang ditaruh di dalam digital bank ini memang jauh lebih kecil dibandingkan bank yang lebih besar. Jadi saya sarankan hal yang cukup dilakukan sebatas budgeting. Kalau memang kita ini boros nih ya, Tiff, jadi biasakan kita transfer ke bank digital ini secara weekly aja, jangan bulanan. Kalau bulanan biasanya tengah bulan juga udah habis tuh. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan ya ketika orang mungkin baru akan terjun atau baru berpikir akan terjun ke bank digital. Jadi harus ada pos-pos atau kantong-kantong ini untuk apa gitu sehingga untuk meminimalisir godaan-godaan yang membuat kantong jebol gitu ya maksudnya. Iya,
Ya, benar sekali. Oke, Mbak Alia, kalau beberapa orang ya banyak yang merespon positif tentunya gitu, tapi apa juga yang harus diwaspadai, apa yang harus diperhatikan, karena kalau mungkin tadi di tayangan sebelumnya dengan adanya bank digital ini sebenarnya salah satu tantangannya adalah soal kebocoran data, ya kan? Nah ini Ya, betul. apa yang perlu diwaspadai secara keseluruhan lah? Oke, nah karena ini juga masih ranah yang baru ya gitu, kan cyber security ini lagi tinggi-tingginya gitu, dan success rate untuk mencegahnya ini mungkin belum terlalu optimal. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sebaik-baiknya. Tadi saya juga sempat mention kalau bank digital ini adalah pendukung, bukan bank utama yang kita gunakan. Jadi memang kalau saya pribadi, cara memaksimalkan security-nya adalah hanya menaruh sebagian kecil dana untuk di bank digital ini yang memang dibutuhkan di luar kebutuhan finansial yang besar. Nah, biasanya bank digital yang saya miliki ini hanya sebagai bank transit nih, Tiff. Mungkin memang karena di dalam bank digital tersebut terdapat aplikasi yang bisa melakukan pos-pos tersebut. Dan kemudahan yang tadi Tiffany bilang juga, kalau bank digital ini biasanya sudah memiliki ekosistem yang terhubung misalnya dengan e-commerce besar. Jadi sebenarnya bank digital ini adalah suplemen dari si e-commerce tersebut. Jadi pastikan kalau saya pribadi hanya menaruh dana yang kecil saja gitu. Baru seiring dengan waktu, jika memang ada fitur yang jauh lebih lengkap, memang ada kebutuhan yang lebih lengkap, kita bisa menggunakan fitur-fitur lainnya. Karena kebocoran data memang rentan terjadi. Jadi lebih baik kita yang mengoptimalkan ketahanan dan keamanan dari penggunaan uang yang kita miliki di bank tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alia Natasha. Menarik sekali kalau kita ngomongin soal bagaimana tren bank digital ya kan saat ini, dan pasti perkembangannya akan semakin luas lagi nantinya ke depannya. Mbak Alia Natasha sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Malam.